Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Dr. Unair TV tentang konten edukasi terkait kesehatan dan diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga yang setiap minggunya hadir untuk memberikan konten-konten terkini yang pastinya bermanfaat dan berkaitan dengan hal kesehatan. Dan hari ini, tanggal 16 Agustus 2023, kita akan membahas sesuatu hal yang pastinya berkaitan juga dengan kesehatan dan bermanfaat bagi kita semua, dan dengan narasumber yang pastinya hebat dan luar biasa. Sebelumnya, perkenalkan saya, Beni Aji, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan membahas bersama tentang kejang demam pada anak atau yang lebih sering dikenal dengan STEP. Dan hari ini kita akan belajar bersama dengan salah satu dokter hebat, yaitu Dr. Riza Noviandi, spesialis anak. Selamat pagi, Dr. Riza. Selamat pagi, Mas Benny. Saya panggil Mas Oke, Benny aja mungkin ya. baik dokter, monggo. Sebelumnya, bagaimana kabar Dr. Riza pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu baik, bahagia selalu ya dokter. Jadi Amin. dokter, kita hari ini akan membahas bersama tentang kejang demam pada anak untuk mengetahui penyebab dan cara penanganannya dokter. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama dokter, saya mulai ya dokter. Ya, silakan. Baik. Ya, jadi para pemirsa di rumah, kita mungkin pernah sering mendengar kejang demam atau yang lebih sering kita ketahui dengan step. Mohon maaf. Baik, pertanyaan pertama mungkin langsung kita tanyakan kepada Dokter Riza. Kita sudah sering mendengar kejang demam atau step itu sendiri, dokter. Nah, pada dasarnya apa yang dimaksud dengan kejang demam atau step itu sendiri, dokter? Ya, terima kasih Mas Benny. Jadi mungkin kalau di kedokteran nggak ada ya istilahnya step itu ya. Mungkin itu kan istilah dari masyarakat aja. Tapi kalau saya supaya kita persamakan persepsi, kita pakainya kejang demam aja ya. Ya, jadi kalau secara per definisi sendiri, kejang demam adalah kejang yang disebabkan oleh demam, satu, terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun, dua, dan tiga, tidak ada kelainan dari intrakranial. Jadi singkatnya tidak ada kelainan dari otak. Ya. Kalau secara per definisi yang sudah disetujui adalah seperti itu ya. Baik, dokter. Jadi kita sudah mengetahui definisi dari kejang demam itu sendiri. Dan mungkin dokter, apa saja penyebab terjadinya kejang demam tersebut? Ya. Jadi kalau untuk patofisiologinya, jadi kalau saya terangkan pada awam ya penyebabnya, kalau secara detail tidak ada penyebab langsung. Tapi kita harus ingat pada anak-anak itu masih terjadi imaturitas dari sistem tubuh. Jadi sistem tubuhnya itu masih belum sempurna. Gampangnya, jadi dia belum bisa merespon dengan baik rangsangan-rangsangan dari luar. Dalam hal ini, kalau di otak, kalau dia kena demam sedikit aja, sel-sel saraf yang sensitif itu akan terangsang untuk melepaskan gelombang yang tinggi sehingga terjadi kejang. Seperti itu. Tapi dengan bertambahnya usia, maka imaturitasnya akan berkurang, otaknya, sel otak semakin matur, dan dia akan semakin bisa merespon rangsangan-rangsangan dari luar. Sehingga tidak akan kejang lagi. Karena itu kejang demam ada batasnya yaitu usia 5 tahun. Jadi kalau penyebab misalnya virus apa, tidak ada. Cuman memang pada penelitian terbaru ada beberapa gen yang susceptible. Susceptible itu lebih mudah ya, lebih mudah terkena kejang demam gitu. Tapi jujur menurut saya terlalu detail. Jadi menurut saya kalau penyebab langsung tidak ada. Tapi kalau diturunkan apa enggak? Ya, keturunan itu kemungkinan besar emang ada kalau kejang demam. Jadi kalau penyebab kita belum tahu secara detail, apakah menular jelas tidak, apakah diturunkan kemungkinan besar iya, seperti itu. Baik, dokter. Jadi pemirsa, kita sudah mengetahui tentang penyebab dari kejang demam itu sendiri. Dan tadi juga sudah disinggung bahwa kejang demam itu biasanya terjadi dari usia
kejang demam pada anak khususnya dari usia 6 bulan hingga 5 tahun. Nah, mungkin dokter, faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kejang demam itu sendiri, dokter? Ya, jadi seperti yang sudah tadi saya jabarkan, memang kalau ada riwayat keluarga yang ada riwayat kejang demam atau epilepsi atau kejang sebelumnya itu emang akan meningkatkan kemungkinan suatu anak menderita kejang demam. Kemudian kita harus lihat sendiri juga ya, sebenarnya pada anak-anak angka kejadiannya kejang demam sendiri cuma sebenarnya kecil, cuma 2-5% dari seluruh anak usia di bawah 5 tahun. Ya. Jadi sebenarnya nggak banyak. Tapi yang apabila dia punya riwayat keluarga yang memiliki riwayat kejang demam atau epilepsi sebelumnya emang akan meningkat lebih tinggi, bisa sampai 2 kali lipat kemungkinan. Nah, selain itu bisa juga kalau kalau dia kejangnya terjadi di bawah usia 12 bulan. Kalau kejang di bawah 12 bulan, jadi dia akan lebih gampang terkena kejang berikutnya. Gampangnya seperti itu ya, saya nyebutnya seperti itu ya. Kemudian juga apabila dia ada kelainan kelainan otak ini agak agak harus hati-hati ya. Jadi kelainan otak tidak selalu menyebabkan kejang. Akan tetapi dia bisa mempermudah otak mengalami kejang. Makanya itu kalau misalnya ada kejang, demam, kita harus hati-hati mendiagnosisnya. Sebaiknya langsung dibawa ke dokter saja. Apalagi kalau kejangnya kejang pertama ya, itu harus dibawa ke dokter. Kalau yang benar-benar murni meningkatkan, itu sebenarnya cuma riwayat keluarga. Riwayat keluarga memiliki riwayat kejang. Karena kalau kejadian sebelumnya, awal kejadian pertama nggak ada ya sebelumnya menyebabkan apa. Jadi yang kita harus waspadai memang itu. Ya, Baik, dokter. Kemudian untuk masuk ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Mungkin apakah ada kejang demam yang terbagi menjadi beberapa jenis, mungkin dokter? ya. Secara definisi juga kejang demam dibagi dua, ada kejang demam sederhana atau simple febrile seizure, serta kejang demam kompleks di bahasa Inggrisnya kompleks febrile seizure. Bedanya yang apa? Jadi kejang demam sederhana itu yang sesuai namanya ya, dia sederhana ya. Jadi kejangnya di bawah 15 menit, kemudian kejangnya cuma 1 kali dalam 24 jam, serta kejangnya berupa kejang general. Kejang general itu apa? Kejangnya seluruh tubuh dari awal. Nah, yang kedua, yang bedanya kejang kompleks, bedanya apa ya? Kejang kompleks itu kebalikannya semua. Jadi kejangnya lebih dari 15 menit, atau berulang dari 1 kali dalam 24 jam, atau kejangnya berupa kejang vokal. Kejang vokal itu kejang satu sisi. Jadi ada kejang satu sisi tubuh dulu. Bisa dari vokal menjadi general ataupun vokal murni. Jadi cuman misalnya kejangnya cuma satu sisi toh, tangannya toh kejang ini, atau kejang satu tangan dulu habis itu berubah jadi seluruh tubuh, itu tetap disebut sebagai kejang vokal. Ya. Jadi itu, jadi dua besar ini yang ada kejang. Sebenarnya ada kejang demam plus, yaitu kejang demam yang terjadi pada anak-anak di usia 5 tahun, di atas 5 tahun, tapi hanya bisa ditegakkan apabila anaknya sudah punya riwayat kejang demam sebelumnya. Akan tetapi itu biasanya anaknya ada penyakit lain, jadi biasanya kita tidak masukkan. Jadi yang kita untuk awam biasanya kita sebutkan cuma kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Baik, dokter. Jadi pemirsa sudah jelas bahwa kejang demam ini atau step yang lebih sering dikenal di masyarakat itu terbagi menjadi dua jenis, seperti yang tadi dokter Riza paparkan. Nah, dokter, bagaimana gejala atau tanda kejang pada jenis demam tersebut? Nah, pada jenis demam sederhana, bagaimana ciri-cirinya mungkin bisa lebih ditekankan lagi, dokter, dan pada kejang demam juga, pada kejang demam kompleks juga bagaimana ciri-cirinya, dokter? Ya, jadi saya ulangi lagi enggak masalah, cuman kejang demam sederhana tadi intinya ada tiga, jadi harus memenuhi tiga-tiganya ya. Kejangnya di bawah 15 menit, kemudian kejangnya hanya 1 kali dalam 24 jam, dan kejangnya kejang umum, kejang general. Jadi kejangnya harus seluruh tubuh, jadi dari awal kejangnya seluruh tubuh. Jadi eh, ini emang agak susah membedakannya. Kalau orang awam pasti susah membedakannya karena mereka panik, nggak mungkin sadar dia kejangnya awalnya seperti apa ya. Nah, kalau kejang demam kompleks, cukup memenuhi salah satu dari tiga tadi. Jadi kalau kejang demam sederhana itu dan tiga tadi harus dipenuhi tiga-tiganya. Kalau kejang demam kompleks cukup memenuhi satu atau saja sudah cukup untuk disebut sebagai kejang demam kompleks, yaitu kejangnya lebih dari 15 menit, kejangnya berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam, atau kejangnya berupa kejang vokal, ya. Atau cukup kalau kejang demam sederhana dan harus memenuhi tiga-tiganya, kalau kejang demam kompleks atau cukup memenuhi salah satu disebut kejang demam kompleks.
Baik, dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi sudah sangat jelas ya, pemirsa, bahwa untuk kejang demam sederhana itu harus memenuhi tiga kriteria. Dan untuk kejang demam kompleks itu hanya memenuhi satu dari kriteria itu sudah terkategori atau termasuk dalam kejang demam kompleks itu sendiri. Nah, lalu dokter, apa yang harus kita lakukan jika seorang anak itu mengalami kejang demam di rumah? Apa tindakan yang langsung kita berikan, dokter? Oke, ini dengan anggapan di rumahnya orang, saya akan menganggap orang tuanya belum pernah lihat anaknya kejang ya berarti. Jadi nomor satu, nomor satu yang paling susah dilakukan, tetap tenang. Saya yakin susah. Orang, jangankan orang tua, dokter aja kalau lihat orang kejang pasti apa panik itu pasti nggak ada masalah. Nah, tapi tetap kita tenangkan orang tua. Kalau anaknya posisinya nggak enak, misalnya dalam posisi duduk, ya baringkan pelan-pelan. Kemudian kalau ada baju yang menyesakkan, bisa dibuka kancingnya, atau baju yang menjerit, pokoknya ada sesuatu yang mengikat dia, dibebaskan, kancing dibuka, kemudian diposisikan miring. Kenapa diposisikan miring? Supaya kadang-kadang saat anak kejang dia tidak bisa menelan air liurnya. Jadi supaya tidak tersedak, dimiringkan saja posisi. Nah, karena dia belum pernah kejang, saya yakin orang tuanya juga nggak punya obat kejang di rumah. Jadi biasanya kalau kejang pertama, saya akan selalu menyarankan orang tua untuk bawa ke tenaga medis. Idealnya IGD ya. Kalau dokter klinis kadang-kadang nggak punya obat kejangnya juga sayangnya. Jadi sebaiknya dibawa ke IGD. Kalau di IGD insya Allah obatnya ada obat kejang. Nah, dan yang terakhir, yang penting dan ini emang saya sangat mahfum kalau kelewatan, kalau bisa divideokan. Dengan zaman digital sekarang sangat gampang sekali, kita kan di genggaman tangan kita tuh banyak apa dengan handphone atau yang lain tuh sangat mudah kita video recording ya. Tapi kalau panik nggak bisa. Kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang bisa juga ada gerakan yang menyerupai kejang. Yang paling sering satu, menggigil. Kadang-kadang kalau menggigilnya keras atau menggigilnya sangat berlebihan, tuh orang tua bisa menganggap itu sebagai kejang. Satu. Dua, kadang-kadang ada anak yang emang gampang kaget, jadi dipegang sedikit gini, kaget-kaget. Nah, seperti itu. Itu sebaiknya memang divideokan. Tapi kalau pertama kali kejadian, memang sebaiknya harus dibawa ke rumah sakit. Toh ternyata kalau nggak kejangan, nggak apa-apa, tinggal pulang aja. Jadi emang sebaiknya dibawa ke rumah sakit kalau kejang pertama. Nah, nanti kalau yang berikutnya, kalau sudah kejang berikutnya, nanti kita bahas nanti aja ya. Baik, dokter. Kemudian memasuki pertanyaan selanjutnya, mengapa saat terjadi kejang anak itu harus diposisikan miring, dokter? Oke, tadi yang sudah saya sempat singgung sebentar. Jadi emang kalau anak kejang, dia susah sekali untuk nafas saja dia susah. Apalagi dia melakukan gerakan untuk menelan itu lebih susah lagi. Jadi kalau anaknya nanti ada refleksnya muntah juga sangat berbahaya. Apalagi air liur juga nggak bisa ditelan. Jadi sebaiknya anaknya diposisikan miring. Karena posisikan miring itu posisi aman. Jalan nafas yang terbuka dan kalau ada air yang apa maksudnya ada air liur atau muntah dia akan langsung keluar. Dan tapi jangan lupa orang tua juga sebaiknya membersihkan ya. Kalau ada yang kotor di mulutnya ya sebaiknya dibersihkan kalau bisa. Jadi tujuan kita supaya mencegah dia tidak tersedak miringkan. Baik. Jadi sudah jelas pemirsa bahwa saat ada anak yang mengalami step atau kejang demam itu harus dimiringkan supaya jalan nafasnya itu tidak terhambat oleh cairan yang mungkin nanti dikeluarkan saat muntah atau lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ini dokter, kapan anak yang mengalami kejang demam itu harus dibawa rumah sakit? Langsung dibawakah atau bagaimana dokter? Ya, ada pertanyaan bagus ini saya yakin penting juga untuk orang-orang di rumah ya. Jadi kalau kejang pertama saya akan selalu menyarankan bawa ke IGD. Lalu kalau kejang pertama. Kalau sudah bukan kejang pertama, misalnya anaknya sudah pernah kejang demam sebelumnya, orang tuanya pasti sudah punya obat di rumah biasanya. Jadi obatnya biasanya namanya diazepam dari pantat ya, diazepam suppositoria. Jadi diazepam bisa dimasukkan dari pantat. Kalau misalnya orang tua yang sudah punya itu, sebaiknya bisa dicoba sekali dimasukkan. Ada sediaannya 5 miligram dan 10 miligram. Dosis yang 5 miligram diberikan untuk anak di bawah 12 kilo, yang 10 miligram di atas 12 kilo. Kalau dia kejang, dimasukkan obat kejangnya. Terus ditunggu selama 5 menit. Apabila 5 menit tidak berhenti,
dibawa saja ke rumah sakit. Jadi kalau dia di bawah 5 menit berhenti, ya sudah nggak apa, ditunggu aja. Nah, kalau dia setelah di bawah 5 menit berhenti, tapi dia kemudian kejang lagi, langsung dibawa. Jadi seperti itu ya. Baik, Dokter Riza. Kemudian dokter, saat di rumah sakit, adakah pemeriksaan tertentu yang harus dilakukan pada anak yang mengalami kejang demam itu sendiri, dokter? Kejang demam sendiri itu kan sebenarnya prosesnya patisnya sederhana ya, karena otaknya emang masih sel-sel otaknya masih sensitif terhadap suhu. Sebenarnya tidak perlu pemeriksaan khusus kecuali ada kelainan yang mendampingi. Yang pertama emang namanya kejang demam, pasti kan karena ada demamnya. Kalau demamnya di atas 3 hari ya, atau lebih, kita boleh melakukan pemeriksaan darah, darah lengkap atau yang lain. Kemudian apabila ada pasiennya ada riwayat diare, misalnya gastroenteritis ya, diare atau muntah-muntah, kita boleh juga memeriksa gula darah. Kemudian apabila kalau kita pasien anak demam kan kadang-kadang dia nggak mau makan, nggak mau minum, kita boleh mengecek gula darah. Tapi kalau anaknya jarang sekali, kejang demam itu sampai di IGD masih kejang itu jarang. Jadi biasanya sampai di IGD 80% itu sudah kejangnya berhenti. Kita bahkan nggak pernah lihat kejangnya, dokter. Jadi kalau udah seperti, apalagi anaknya udah habis itu langsung bangun. Kalau anaknya misalnya panasnya di bawah 1 hari, nggak ada mual muntah, nggak ada masih mau makan minum, secara teori dia tidak perlu pemeriksaan apapun. Nah, kalau dia ada selain pemeriksaan darah, kita boleh pemeriksaan lain lagi apabila dia ada kejang vokal tadi, kejang yang satu sisi. Nah, kejang satu sisi itu emang indikasi untuk dilakukan pemeriksaan elektroensefalografi, jadi EEG ya, rekam otak, untuk melihat emang apakah ada kelainan vokal, kelainan di otaknya. Karena emang kalau kejangnya satu sisi itu berarti emang ada kelainan di otak. Biasanya seperti itu. Untuk perangkat pencitraan seperti CT scan atau MRI itu hanya dilakukan kalau ada kelainan neurologis yang menetap. Misalnya ada hemiparesis, jadi misalnya ada lumpuh separuh, atau anaknya ada keterlambatan, misalnya ada kemunduran ada penurunan kesadaran, itu terpaksa harus dilakukan pencitraan seperti CT scan atau MRI. Tapi selain itu, insya Allah nggak. Baik, dokter Riza. Kemudian ini dokter, ada pertanyaan lagi. Setelah anak mengalami kejang demam, apakah ada obat-obatan yang harus diminumkan untuk mencegah kejang demam tersebut kambuh kembali, dokter? Ya. Jadi emang dalam penata laksanaan kejang demam, penyataan pertama adalah saat dia kejang. Saat dia kejang, dikasih obat kejang, udah selesai ya. Nah, tapi setelah kejang ada beberapa jalur. Kalau anak kejang demamnya sederhana aja, biasanya dia tidak perlu ada tambahan obat untuk mencegah kejang. Tetapi pada pasien-pasien tertentu ada dua tipe pengobatan yang bisa diberikan. Yang pertama tipe obat intermittent, obat yang diberikan sewaktu-waktu, sama tipe obat rumahan atau maintenance. Apa yang dimaksud dengan intermittent? Intermittent itu adalah terapi yang diberikan saat anak itu demam untuk mencegah dia kejang. Biasanya kita kasih untuk pasien-pasien yang satu, kejang demamnya berulang 4 kali dalam setahun. Jadi sudah sering banget, jadi tiap 3 bulan dia kejang demam. Itu berarti dia emang sangat sensitif terhadap demam. Kedua, kejang demamnya terjadi saat demamnya di bawah 39 derajat. Nomor 3, pasiennya punya kelainan lain yang neurologis ya, selain eh, sebelum kejang demam ini dia sudah punya kelainan neurologis yang lain. Itu sebaiknya emang diberikan juga. Seperti itu. Nah, obat yang diberikan adalah diazepam per oral. Diazepam per oral diberikan dosisnya 0,3 mg, diberikan 3 kali sehari pada 2 hari pertama demam. Hanya 2 hari pertama demam. Kenapa diberi 2 hari pertama demam saja? Karena kalau udah 3 hari masih ada kejang juga, berarti kemungkinan besar dia ada penyebab lain, bukan kejang demam. Supaya nggak menutupi, sebaiknya langsung dibawa ke dokter atau diberikan obat yang tipe maintenance. Nah, kalau tipe maintenance ini, kapan diberikan? Kalau tipe maintenance diberikannya adalah apabila kejangnya bersifat vokal, yang satu sisi tadi, atau kejangnya lebih dari 15 menit, kejangnya lama. Jadi ingat nggak tadi, kan kalau kejang demam kompleks, itu apa aja? Kejang demam kejangnya vokal,
lama dari 15 menit sama berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Jadi kita ingat, jadi antikonvulsan reumat ini diberikan untuk 2 dari 3 kriteria kejang demam kompleks tadi. Jadi emang kalau kejang demam kompleks yang vokal atau lama lebih dari 15 menit, otomatis dia langsung memperoleh pengobatan reumat, pengobatan maintenance. Ya, yang satu-satunya kriteria kejang demam kompleks yang tidak memerlukan obat untuk reumatan itu cuma yang berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Selain itu dia perlu pemberian obat reumatan. Pemberian obat reumatan yang diberikan di Indonesia ada 2 jenis, maaf, asam valproat dan fenobarbital. Yang biasanya kita pilihan utama asam valproat ya. Jadi yang bentuknya sirup, dosisnya 15 sampai 40 mg per kilo per hari, diberikan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun dia bisa di stop tanpa harus diturunkan dosisnya, tapi jangan sampai waktu anaknya kejang, demam mana. Ya, jadi ada 2 tipe pengobatan itu. Baik dokter, penjelasannya sangat jelas dan lengkap dokter. Kemudian ini dokter, apa saja komplikasi yang dapat ditimbulkan pada anak yang mengalami kejang demam itu sendiri dokter? Ya, kalau kejang demam yang sederhana, di mana kejang demam sederhana itu 80% dari semua kejang demam, itu nggak ada masalah. Anaknya seperti anak biasa. Setelah 5 tahun dia seperti anak normal. Nggak ada masalah sama sekali. Yang nggak enak memang kalau ada kejang demam kompleks dan kejangnya berulang terus-menerus, nah itu ya apa kejang itu adalah proses yang tidak sehat ya. Jadi dia seringkali mengakibatkan penurunan aliran darah sama aliran oksigen ke otak. Jadi pas semakin sering kejang, otaknya akan semakin rusak. Semakin otaknya rusak, dia akan semakin sering kejang. Jadi dia akan jadi lingkaran setan, berputar seperti itu terus. Jadi kalau ada kejang yang berulang, memang harus dicari tahu penyebabnya, dan itu harus dihentikan secepatnya. Nah, jadi jangan khawatir, kalau kejang demamnya yang sederhana aja, insya Allah nggak ada. Kalau kejang demam yang kompleks, Anda harus berobat ke dokter anak, itu jelas. Ya. Sebaiknya langsung berobat ke dokter anak. Beberapa komplikasinya memang kalau dibiarkan, tapi naudzubillah ya, insya Allah nggak ada. Tapi ada yang sampai penurunan ke kemampuan perkembangan. Jadi sampai perkembangannya mundur itu ada. Tapi kalau seperti itu biasanya sudah bukan kejang demam lagi. Kemungkinan besar dia sudah ada epilepsi atau yang lain, atau kelainan otak yang lain. Jadi kalau ada kejang demam yang berulang, segera bawa ke dokter. Ya. Baik dokter. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini apa perbedaan kejang demam dan epilepsi dokter? Karena terkadang kan kurang lebih mirip-mirip ya dokter. Apa yang membedakannya dokter supaya kita juga dapat mengedukasi masyarakat? Ya. Jadi kuncinya emang sesuai namanya, kejang demam itu kejang setelah demam. Nggak ada sesuai namanya, kejang setelah demam berarti nggak boleh kejang dulu baru demam, nggak boleh kejang tanpa demam. Itu nggak boleh. Jadi kita harus pakemnya itu. Kejang demam. Epilepsi adalah kejang tanpa provokasi. Jadi dia mau demam nggak demam, dia bisa kejang. Bisa juga dia dipicu ke demam. Jadi anak epilepsi demam, dia kejang, itu bisa juga. Jadi kalau pasien kita harus anamnesis anaknya, harus kita tanya ke orang tuanya juga maksud saya. Itu kita tanya, apakah anak pernah kejang tanpa demam? 1 kali aja. 1 kali aja pernah kejang tanpa demam, maka dia seumur hidup tidak boleh didiagnosis kejang demam. Tidak boleh sama sekali. Sekali aja dia pernah kejang tanpa demam, dia nggak boleh didiagnosis kejang tanpa demam. Memang ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Kalau dia pernah kayak trauma kepala, misalnya apa? Kena benturan kepala, sel otak yang dia rusak, dia terus kejang. Nah, karena itu dia kena epilepsi, terus dia demam. Nah, tapi itu sangat langka ya. Kalau orang awam kan nggak, saya yakin nggak akan banyak. Itu paling kejadian cuma 0, berapa persen aja. Itu sangat langka. Tapi kalau yang jadikan pegangan untuk orang tua adalah dia pernah kejang tanpa demam apa enggak. Kalau dia pernah, pasti bukan kejang demam. Seperti itu aja. Bedanya itu. Baik dokter. Jadi sudah jelas ya pemirsa bedanya epilepsi dan kejang demam. Karena namanya kejang demam berarti kejangnya itu terjadi setelah demam. Seperti itu. Selain itu, karena epilepsi itu dapat terjadi pada kejang yang tanpa provokasi atau tanpa penyebab apapun tiba-tiba kejang. Jadi itu sudah menjadi perbedaan yang paling mendasar. Kemudian setelah kita tadi sudah menanyakan ke Dokter Riza terkait beberapa pertanyaan yang
pastinya bermanfaat kepada masyarakat, kita akan main fakta atau mitos, dokter. Nah, jadi dokter, apakah anak yang mengalami kejang demam itu pasti terdapat gangguan kejiwaan atau intelektual? Mitos atau fakta, dokter? Mitos. Mitos. Ya, jadi sudah Kalau kejang langsung demamnya terjawab, sederhana, dokter. pas insya Allah nggak ada. Benar, dokter. Jadi langsung terjawab bahwa itu adalah mitos. Kemudian, dokter, fakta atau mitos? Video game atau lampu sorot akan memicu kejang demam. Mitos. Baik, jadi mitos juga ya. Kalau epilepsi bisa fakta, tapi kalau kejang demam itu mitos. Baik, jika epilepsi masih ada kemungkinan dapat memicu, namun untuk kejang demam itu tidak dipicu oleh video game atau lampu sorot itu. Jadi mitos. Ya, Baik, dokter. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, dokter. Bagaimana cara mencegah terjadinya kejang demam pada anak? ya. Jadi kalau pasiennya tidak pernah kejang demam sebelumnya, nggak ada. Kita aja kan kita harapannya anaknya nggak pernah kejang demam ya. Cuman apabila anaknya sudah pernah dari riwayat kejang demam sebelumnya, orang tua nomor satu harus punya termometer di rumah. Jangan pakai tangan untuk mengukur suhu. Begitu anaknya sudah ada kayak gejala agak lemas sedikit, diukur suhunya 37,5, langsung dikasih obat demam. Jangan nunggu 38. Kalau anaknya sudah punya riwayat kejang demam sebelumnya ya, jangan dibiarkan kejangnya tinggi. Sebaiknya dicegah sebelum kejangnya naik jadi 38. 37,5 langsung kasih obat. Kalau perlu, saya biasanya memberikan paracetamol langsung 4 kali sehari dengan dosis 10 miligram per kilo. Sudah nggak usah cari cari apa coba-coba, jadi sebaiknya langsung diberikan. Kalau pencegahan lain, nomor dua, siapkan obat kejang supositoria tadi di rumah. Minimal siap dua lah. Ditaruh di kulkas, insya Allah masih aman sampai tergantung kadaluarsanya, tapi biasanya bisa sampai setahun ditahan. Ya harapannya nggak pernah kepake, tapi ya sudah. Nah, kemudian juga siapkan, ya naudzubillah ya, kalau misalnya dia kejang, dikasih obat masih nggak berhenti, ya selalu siapkan orang atau kendaraan yang bisa digunakan secepatnya. Langsung dibawa ke IGD, seperti itu. Jadi menurut saya sih pencegahan murni ya cuma obat panas itu. Tapi kalau yang sudah kejang, ya pokoknya tangani secepatnya, jangan sampai terjadi komplikasi yang berat karena kejang yang berkelanjutan. Baik, Dokter Riza. Terima kasih banyak, dokter, atas penjelasannya. Sudah sangat jelas terkait kejang demam pada anak ini, mulai dari penyebab, kemudian gejala, dan cara penanganannya. Jadi, para pemirsa di rumah sudah tahu bagaimana tata cara penanganan, penyebab, dan bagaimana cara mencegah bahkan untuk terjadinya kejang demam pada anak itu sendiri. Baik, dokter, mungkin sebelum kita menutup acara di Dokter Uner TV ini, mungkin adakah take home message atau pesan dari dokter kepada masyarakat awam yang menonton video ini? Ya, terima kasih Mas Benny. Jadi kalau take home message saya juga, kejang demam bukan merupakan penyakit yang ya wajar terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi orang tua tidak perlu terlalu panik. Yang penting kita harus bisa mengenali anaknya. Apabila kejang pertama langsung bawa ke IGD. Kemudian segera turuti dokternya untuk tata laksana berikutnya. Apabila sebelum demamnya menjadi tinggi, segera diberikan obat demam, siapkan obat kejang stop di rumah. Dan apabila memang ada kelainan lain, sebaiknya turuti dokternya apabila ada pemeriksaan lain yang harus dilakukan. Sebaiknya dituruti aja, karena memang masa-masa di bawah 5 tahun itu memang agak riskan untuk perkembangan selanjutnya. Ya. Baik, Dokter Riza, terima kasih atas pesan dan ilmu yang sudah diberikan di acara di segmen Dokter Uner TV hari ini. Semoga bermanfaat Oh iya, sorry, bagi... tambah satu lagi. Kalau Iya, anak dokter, yang dengan monggo. riwayat kejang demam, Anda tidak perlu takut vaksinasi. Memang benar vaksinasi ada yang membuat demam, tapi asal bisa ditangani sebelumnya tidak akan terjadi kejang. Jadi vaksinasi harus lengkap. Baik, dokter. Jadi sudah jelas pemirsa, tetap vaksinasi, sudah ada pesan langsung dari Dokter Riza, tetap vaksinasi meskipun nantinya salah satu efek sampingnya adalah demam. Itu adalah untuk penjagaan dan peningkatan imun dari anak-anak
semua anak nantinya. Baik, Dokter Riza, terima kasih sudah menyempatkan hadir di salah satu segmen Dokter Uner TV ini. Semoga ilmu yang sudah Dokter Riza berikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya seluruh penonton setia Dokter Uner TV. Saya sendiri dokter selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Dokter Riza dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih dokter, saya Beni Aji sebagai moderator menutup segmen Dokter Uner TV ini dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Beni. Medicine